Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan mohon maaf suara Bu Rosmi masih serak ya. Baiklah anak-anak yang Bu Rosmi sayangi dan Bu Rosmi banggakan, kali ini kita akan membahas tentang latihan soal pilihan ganda indahnya beragama secara moderat, materi PABP kelas 8. Sebelum dimulai, seperti biasa, mohon dukungannya untuk channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya, serta share video ini. Terima kasih. Semoga menjadi amalan yang baik. Baiklah anak-anak yang Bu Rosmi sayangi dan Bu Rosmi banggakan, silahkan simak dari awal sampai dengan selesai. Siapkan buku tulisnya serta pulpennya. Untuk perintahnya, berilah tanda silang pada huruf A, B, C, atau D pada jawaban yang paling tepat. Kita mulai saja. Untuk nomor 1, perhatikan narasi berikut. Sore hari setelah proklamasi kemerdekaan RI, ada aspirasi dari wilayah timur Indonesia yang keberatan dengan kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Aspirasi ini pun disampaikan kepada para pemimpin umat Islam pada saat itu. Akhirnya para pemimpin Islam itu menyetujui dihapuskannya 7 kata tersebut dan diganti dengan Pancasila. Pandangan yang tepat terhadap narasi tersebut adalah bahwa kisah tersebut A. merupakan kegagalan perjuangan umat Islam yang ingin menjadikan Islam sebagai dasar negara. B. menunjukkan bahwa para pemimpin umat Islam memiliki sikap moderat dalam mengambil keputusan. C. merupakan pengkhianatan masyarakat di wilayah timur Indonesia terhadap perjuangan umat Islam. D. menunjukkan bahwa sejak awal kepentingan umat Islam di Indonesia selalu dikorbankan demi menghormati minoritas. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 1 adalah 3, 2, 1. Betul, yaitu B. menunjukkan bahwa pemimpin umat Islam memiliki sikap moderat dalam mengambil keputusan. Baiklah anak-anak, kita simak untuk jawaban nomor 1 ini. Perlu kalian ketahui bahwa sikap moderat itu apa? Jadi sesuatu yang terbaik. Ya, contohnya apa? Contohnya keberanian. Nah, sikap berani ini dianggap baik karena ia berada di antara sifat ceroboh dan sifat takut. Nah, jadi anak-anak yang tepat jawaban untuk nomor 1 adalah B. Kemudian pertanyaan untuk nomor 2. Perhatikan nama-nama berikut. 1. Ki Bagus Hadikusumo. 2. Kasman Singo-Dimejo. 3. Muhammad Hatta. 4. Wahid Hashim. 5. Soekarno. Nama-nama pemimpin umat Islam yang menyetujui penghapusan 7 kata sila pertama Pancasila demi persatuan Indonesia adalah nomor A. 1, 2, 4, B. 1, 3, dan 4, C. 1, 3, dan 5, D. 1, 4, dan 5. Jawaban yang tepat untuk nomor 2 adalah betul, yaitu A. 1, 2, dan 4. Nah, alasannya apa? Alasannya mengapa sila pertama Pancasila rumusan Piagam Jakarta mulai tanggal 8 Agustus 1945 berubah. Nah, itu karena demi kepentingan bangsa yang memiliki berbagai suku bangsa dan agama yang berbeda. Jadi intinya harus
toleransi. Kemudian pertanyaan untuk nomor 3. Perhatikan narasi berikut. Di awal pandemi COVID-19, banyak daerah yang tidak menyelenggarakan sholat Idul Fitri sesuai dengan anjuran pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia. Tujuannya adalah untuk memutus penyebaran COVID-19 agar bisa dikendalikan. Bagaimana penilaian yang tepat terhadap realitas tersebut? A. Tidak diselenggarakannya sholat Idul Fitri adalah kebijakan ekstrim yang terlalu mementingkan kehidupan dunia. B. Peniadaan sholat Idul Fitri merupakan sikap moderat umat Islam yang memilih untuk menghindari kemudaratan COVID-19. C. Harusnya sholat Idul Fitri tetap dijalankan karena hidup dan mati seseorang baik karena COVID-19 ataupun bukan sudah ditentukan. Kemudian D. Anjuran pemerintah sudah tepat karena mendahulukan kepentingan kesehatan masyarakat umum daripada kepentingan suatu agama saja. Nah, jawaban yang tepat untuk nomor 3 adalah 3, 2, 1. Ya, yaitu B. Peniadaan sholat Idul Fitri merupakan sikap moderat umat Islam yang memilih untuk menghindari kemudaratan COVID-19. Nah, anak-anak, untuk pengertian kemudaratan di sini, yakni agar terhindar dari sesuatu yang membahayakan dan merugikan baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Kemudian pertanyaan untuk nomor 4. Perhatikan ilustrasi berikut. Pada saat pelajaran sedang berlangsung, sayup-sayup terdengar azan berkumandang. Mendengar azan berkumandang, Yanto meminta izin keluar kelas untuk melaksanakan sholat zuhur. Menurut Yanto, sholat zuhur di awal waktu adalah sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana penilaian yang tepat terhadap sikap Yanto? A. Sikap Yanto sudah tepat karena mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. B. Yanto melakukan hal yang benar karena ia telah meminta izin untuk melaksanakan sholat zuhur. C. Harusnya Yanto melaksanakan sholat zuhur pada waktu istirahat atau waktu yang telah dijadwalkan oleh sekolah. D. Yanto sudah bersikap moderat karena tidak melupakan kewajiban sholat di tengah aktivitasnya sebagai seorang pelajar. Jawaban yang tepat untuk nomor 4 adalah 3, 2, 1. Betul, yaitu C. Harusnya Yanto melaksanakan sholat zuhur pada waktu istirahat atau waktu yang telah dijadwalkan oleh sekolah. Nah, itu jawaban untuk nomor 4. Jadi, sholat merupakan panggilan Allah. Jadi, sholat sebagai bentuk ketakwaan umat kepada Allah. Karena yang memberi nikmat kehidupan di muka bumi ini adalah kuasa Sang Pencipta. Kemudian pertanyaan untuk nomor 5. Perhatikan tabel berikut. 1. Adil, moderat, sekuler, gulu. Untuk pengertiannya sudah ada di samping. Kemudian yang A, jalan tengah tidak ekstrim pada dua kutub. B, berlebihan dalam menjalankan agama. C, memberikan hak kepada pemiliknya. D, memisahkan agama dari urusan dunia. Pasangan, istilah, dan pengertian yang tepat pada tabel tersebut adalah A, B, C, atau D. Jawaban yang tepat untuk nomor 5 adalah 3, 2, 1. Betul, yaitu C. 1C, 2A, 3D,
4B. Kemudian 1C, adil, memberikan hak kepada pemiliknya. 2A, moderat, jalan tengah, tidak ekstrim pada dua kutub. 3D, sekuler, memisahkan agama dari urusan dunia. 4B, gulu, berlebihan dalam menjalankan agama. Nah, anak-anak yang Bu Rosmi sayangi dan Bu Rosmi banggakan, dalam Al-Quran surat Al-Ma'un lebih tegas lagi menyatakan bahwa orang-orang yang beragama secara al-ghulu, melampaui batas, jadi berlebih-lebihan, yaitu mereka yang tidak peduli dengan anak-anak yatim dan fakir miskin. Nah, itu untuk jawaban nomor 5. Kemudian pertanyaan untuk nomor 6. Perhatikan ilustrasi berikut. Pada saat kerja bakti membersihkan kelas, sebagai ketua kelas, Fatimah membagi pekerjaan kepada teman-temannya. Siswa laki-laki diberi tugas untuk mengeluarkan meja dan kursi, lalu memasukkannya kembali setelah lantai dibersihkan. Sedangkan siswa perempuan mendapat tugas untuk menyapu dan mengepel lantai. Pandangan yang tepat terhadap ilustrasi tersebut adalah A. Fatimah tidak berbuat adil karena membedakan laki-laki dengan perempuan. B. Fatimah tidak adil terhadap laki-laki karena memberikan pekerjaan berat kepada mereka. C. Fatimah berbuat adil karena semua mendapatkan tugas yang sama untuk membersihkan kelas. D. Fatimah berbuat adil dengan mempertimbangkan keseimbangan pekerjaan laki-laki dan perempuan. Jawaban yang tepat untuk nomor 6 adalah 3, 2, 1. Betul, jawabannya adalah D. Fatimah berbuat adil dengan mempertimbangkan keseimbangan pekerjaan laki-laki dan juga perempuan. Tentunya kalian sudah mengetahui yang namanya adil, yakni tidak berat sebelah ataupun tidak memihak. Kemudian pertanyaan untuk nomor 7. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Tidak membedakan latar belakang seseorang. 2. Memberikan tugas sesuai dengan kemampuan. 3. Memberikan hak kepada pemiliknya. 4. Mempertimbangkan keseimbangan tertentu. Dimensi adil yang bermakna proporsional terdapat pada nomor A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 3 dan 4. Jawaban yang tepat untuk nomor 7 adalah 3, 2, 1. Ya, betul, yaitu 2 dan 3. Nah, proporsional itu berkaitan dengan ukuran yang sama rata, sesuai ataupun seimbang. Kemudian pertanyaan untuk nomor 8. Perhatikan narasi berikut. Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 143 mengajarkan umat Islam agar bersikap adil dan berperilaku secara moderat. Sikap adil dan berperilaku moderat memiliki hubungan yang sangat erat. Kutipan ayat yang menunjukkan sikap dan perilaku tersebut adalah A. Syuhada'a 'alan nas. B. La ra'ufur rahim. C. Alaikum syahida. D. Ummatan wasata. Jawaban yang tepat untuk nomor 8 adalah D. Iya. Jadi maksud untuk jawaban nomor 8 di sini adalah, jadi dengan moderasi beragama berarti cara beragama jalan tengah, tidak berlebihan saat menjalani ajaran
agama. Kemudian pertanyaan berikutnya yaitu nomor 9. Perhatikan kutipan ayat berikut. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Bagian yang bergaris bawah pada kutipan tersebut menunjukkan hukum bacaan A. Idhar safawi dan idgham bigunah, B. Idhar khalqi dan idgham bila gunah, C. Ikhfa safawi dan idhar khalqi, D. Idgham mislain dan idgham bigunah. Jawaban yang tepat untuk nomor 9 adalah 3, 2, 1. Betul, yaitu A. Idhar safawi dan idgham bigunah. Jadi anak-anak, nah di sini ciri dari idhar adalah mim sukun bertemu dengan alif, dan idgham bigunah tandanya yaitu tanwin bertemu dengan waw. Kemudian pertanyaan untuk nomor terakhir. Perhatikan kutipan ayat berikut. 1. Ummatan wasata. 2. Mimman yanqalib. 3. Lakabiratan illa. 4. Mayyattabi'u. 5. Kunsa. Hukum bacaan idgham bigunah pada kutipan tersebut terdapat pada nomor A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, dan 4, C. 1, 3, dan 4, D. 1, 4, dan 5. Jawaban yang tepat untuk nomor 10 adalah 3, 2, 1. Betul, yaitu B. 1, 2, dan 4. Nah, itulah jawaban untuk nomor 10. Nah, anak-anak yang Bu Rosmi sayangi dan Bu Rosmi banggakan, hukum tajwid ini yang berlaku saat ada nun mati atau disebut juga nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya, nun, mim, waw, dan tidak dalam satu kata ataupun kalimat atau secara terpisah. Nah, itulah penjelasan untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat dan juga kalian bisa mengamalkannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.